Membicarakan tentang pentingnya audit bagi pengembangan lembaga pendidikan tentunya tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mutu, penjaminan mutu, dan pengendalian mutu pendidikan. Kenapa demikian? Karena audit erat kaitannya dengan kegiatan komparasi antara standar yang ditetapkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Nah, standar-standar tersebut merupakan acuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Pemerintah telah menetapkan sejumlah standar yang harus dicapai, dan pada giliran berikutnya, lembaga pendidikan dapat menetapkan standar atau melampaui standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lembaga pendidikan tidak diperkenankan menetapkan standar yang kurang dari standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara nasional. Bicara masalah mutu, sesuatu dikatakan bermutu apabila terpenuhinya kebutuhan pelanggan, tak terkecuali pada lembaga pendidikan. Baik pendidikan dasar menengah maupun pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab yang sama dalam memberikan layanan yang terbaik bagi penggunanya. Manajemen mutu merupakan konsep yang dipilih dalam mengelola mutu di lembaga pendidikan. Nah, penjaminan dan pengendalian mutu merupakan aspek yang masuk dalam sistem manajemen mutu. Penjaminan mutu berorientasi pada proses. Artinya, proses yang berlangsung diharapkan sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga diperoleh jaminan bahwa pelanggan terhindar dari kemungkinan terjadinya kerugian mengenai suatu produk atau jasa pendidikan. Audit merupakan bagian dari fungsi penjaminan mutu. Audit digunakan untuk mengkomparasikan fakta lapangan dan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dibenarkan karena salah satu cara melakukan penjaminan mutu adalah dengan menetapkan seperangkat standar dan memastikan bahwa pada saat pelaksanaan nantinya sudah sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar-standar tersebut. Jadi jelas bahwa penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik melalui serangkaian evaluasi. Nah, dalam evaluasi, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui auditing. Mengenai pengendalian mutu, pengendalian mutu merupakan konsep yang berorientasi pada output. Maksudnya, pengendalian mutu ini digunakan untuk memastikan bahwa suatu output dapat memenuhi tujuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang diwujudkan dengan menggunakan pedoman atau standar yang telah ditetapkan. Posisi pengendalian ini berada pada setelah evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui serangkaian proses audit mutu dan hasilnya dilaporkan kepada pengambil kebijakan tingkat satuan pendidikan guna ditindaklanjuti. Semua hal yang dilakukan melalui serangkaian proses audit ini semata-mata adalah untuk penjaminan mutu pendidikan, agar kualitas pendidikan semakin baik dan sesuai dengan harapan stakeholder pendidikan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang khusus mengatur penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal, yakni ada SPMI, SPME, dan SNDikti. PD-Dikti dapat dijadikan rujukan bagi proses auditing secara internal dan secara eksternal, karena data-data yang ada di dalamnya terintegrasi. Pada fakta lapangan, auditor dapat memanfaatkan pangkalan data ini untuk kegiatan komparasi auditing. Bagi pengambil kebijakan tingkat nasional, data yang ada pada PD-Dikti juga berguna sebagai akselerasi mutu pendidikan tinggi secara nasional. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa auditing merupakan cara yang digunakan untuk melakukan evaluasi dalam siklus penjaminan mutu pendidikan. Hasil dari proses evaluasi melalui auditing ini digunakan oleh level pengambil kebijakan untuk melakukan pengendalian mutu pendidikan.